Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktunya sebentar. Pada kesempatan ini perkenalkan dulu, nama saya Lukman Koji Ahmad, CG Pangkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi atau sharing dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya mari kita buka dulu acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum pada materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri sebentar. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Senanglah hatinya, sayanglah burinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Siaplah rakyatnya, selamatlah putranya, bangsa lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Bali. Kita langsung saja pada materi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan budaya positif? Silakan. Apa itu budaya positif? Ya boleh. Oh, bagus. Boleh. Ya biar lebih jelas. Ya boleh. Menurut saya budaya positif itu sama saja halnya dengan kebiasaan baik anak di sekolah. Iya. Barangkali boleh. Ada yang lain? Baca. So. Udah ya. Oh, betul. Berarti budaya positif itu budaya yang baik yang dilaksanakan di sekolah. Nah, di sana dijelaskan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Nah, selanjutnya kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Setelah itu kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Itu adalah budaya positif. Nah, di sini dikenal dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, barangkali disiplin positif itu sama tidak dengan budaya positif, Bapak Ibu? Beda. Oh, beda. Apa bedanya? Beres. Silakan. Ya. Kalau budaya itu kan budaya yang sudah kebiasaan yang berlama-lama yang Ya. kita, kalau disiplin itu cara mendisiplinkan aturan yang harus, misalkan seperti datang tepat waktu, mengikuti aturan-aturan, yang sudah disiplin positif menurut saya. Ya, betul. Barangkali ini kalau kebajikan universal itu mungkin bisa ditambahkan seperti apa? Kebajikan universal mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lebih luas. Oh, betul. Contohnya misalnya peraturan yang di sekolah yang terus-menerus berkesinambungan Iya. dilaksanakan oleh siswa, itu contohnya. Iya, bagus. Terima kasih, Ibu. Nah, sebelum kita bahas speaking dulu. Nah, ini ada permainannya. Cobalah buka, berarti dua orang ya, masing-masing berpasangan lah. Kemana lah, karena bebas. Tulis, silakan tulis di tangan. Tulis rahasia kemudian dikepalkan. Nah, nanti yang seorang lagi membujuknya bagaimana caranya untuk bisa membuka tulisan itu. Tulis naon? Tulis apa saja. Nah, Di tangan. tangan. Atas pengetahuan. Gak bisa rahasia. Nanti kepalkan. Nah, oke. Ke rekan sebelahnya dibuka. Apakah mau dibuka atau tidak gitu. Nanti digoda di rumah-rumah kita terserah itu mau dibuka mau Dia tidak. pakai kalau dikritik mau bisa dibuka. Nah, ini kan rahasia di dalam tangan. So, 1, 2, 3. Bebas, oke. Mau keluarga, mau tentang apa saja bebas. Yang penting satu kata rahasia. Yang tebak doang kan? Ya, so ditulis. Sekolah kan dari sekolah. Ah, boleh. Iya, ada tema. Mas sudah? Ya, sudah? Sudah. Silakan dikepalkan. Nah, berarti yang satu mengepalkan, yang satu berusaha untuk membuka. Orang suka bahagia. Pakai itu kan kunci-kunci tebak ada gitu. Enggak ditebak gitu. Gimana dibuka unggul? Silakan pegang rahasia tersebut mau dibuka atau tidak. Terserah. Kau. Saudara buka saja. Ayo, bisa. Pemacaran sudah buka. Bukan paksa. Tolong. Kalau dapat dibuka, Hah?
Sok bisa ya teman. Gimana dong nanti? Oh, bisa. Lama tuh bisa dipasangkan diolok. Apa dia tak sebake? Harus disebutin Kak. Boleh. Oh, jangan. Nah, ini dia kesimpulannya. Pertanyaan agak penting. Nah, apakah Bapak Ibu berhasil membuka kepalan tangan temannya? Berhasil. Apa alasannya? Apakah Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan? Tidak. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang bersangkutan yang mengepalkan. Nah, punya kendali berarti yang mengepalkan ya? Yang mengepalkan. Jadi kesimpulannya, langsung aja kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa integritas akan tugas dan tanggung jawab merupakan dasar kuat di atas kepentingan diri maupun dorongan. intervensi orang lain. Dasar itulah yang menjadi haluan kontrol dan kendali setiap keputusan atau individu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, jadi berarti bapak ini kebuka rahasia teh. Jadi seorang yang memiliki prinsip yang kuat akan lebih mengendalikan bagaimana suatu keadaan bisa diciptakan. Kita bisa mempengaruhi orang lain untuk tertarik pada visi kita, visi tujuannya. Apa yang kita perjuangkan betul-betul berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Cek rahasia sorangan bisa dibuka. Kudu nongol dibuka teh. Dan harusnya kita harus kuatkan benar bisaan ngarolona ta. Jadi mudah namanya. Mudah, jadi aku punya resep mudah terbuka lah. Mudah. Itu sebenarnya mah kegiatan buat sampai berarti. Ada kadang-kadang ngereng ngajar. Ngopi. Nah, ini modal. Nah, itulah sebagian daripada ada umum lah orang Sunda mah seperti itu. Ya. Harusnya tapi Masuk. sebenarnya Bu Imas. Seperti itulah Bu Mas. Ya, lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi. Miskonsepsi makna kontrol. Jadi mulai miskonsepsi itu miskomunikasinya tidak sesuai dengan konsep. Biasanya guru mengontrol murid, betul tidak? Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kurang mah sok kumaha urang ya, muridnya kumaha urang. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Jadi perbedaannya kalau stimulus respon berarti realitas atau kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, nanti ini bisa dibaca perbedaannya. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Di sini hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Nah, kira-kira apa ini kesimpulannya, perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol?
Kalau enggak, bukan. Yang menambahkan kesimpulannya lah. Oh siap. Nah jadi nantinya inti nama lah kurang akhirnya belajar teori kontrol anu biasa kurang dilakukan sehari-hari. Sebenarnya itu teori nama tadinya dengan cuma Kita mah cuma merencanakan. Itunya cuma merencanakan. Nah biasanya kalau di teori kontrol ini tidak ada benar salah. Gitu idiom kan sok aya mengundang benar salah ya kurang benar murid anu salah. Nah, kalau teori kontrol tidak ada benar salah, jadi murid tidak dituntut atau tidak dihukuman salah gitu ya. Jadi benar lah murid teh gitu. Karena kita merdeka belajar. Gitu. Lanjut. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, apakah di sekolah kita telah efektif? Sudah diterapkan disiplin belajar maksudnya? Sudah ya? Sudah. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ya, peraturan ya, mentaati peraturan. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi saya nilai kebajikan teh namanya teh? Menyeluruh seperti kedisiplinan, terus kebersihan, kesehatan, terus kerapihan dan sebagainya, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Yang tadi kita jelaskan, disiplin positif itu adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, nomor 2 motivasi berita manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Nah, yang kita bahas sekarang adalah disiplin positif. Jadi Ibu tadi sudah tahu bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan yang harus diterapkan di sekolah. Sebenarnya bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Contoh di rumah, anak-anak biasa pagi-pagi bangun, terus makan, terus sebelum makan berangkat sekolah, salaman banyak kan ibuna kalau mana salaman, dan itu adalah bagian dari disiplin sekolah. Disiplin positif. Kalau di sekolah seperti apa contohnya, Bu? Nah, kemudian apa lagi? Memakai seragam, terus masuk ya, terus apa lagi? Masuk tepat waktu, terus memakai seragam sesuai dengan 7 poin kan kalau Purwakarta. Nah, itu bagian dari disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu kira-kira apa, Bu? Motivasi mangga sok Bu ya. Motivasi kenawan gitu lah. Motivasi adalah penyemangat dorongan atau punya lebih keinginan yang dari sebelumnya. Motivasi lebih mencari lebih luas lah. Ya, lebih luas. Dorongan berarti ya. Nah, maka lain. Motivasi, Neng. Barangkali motivasi menawarkan. Motivasi.
Itu motivasi itu dorongan untuk memberikan semangat kepada anak-anak. Nah, nanti juga ada yang disebut dengan motivasi eksternal dan internal, gitulah mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, barangkali seperti apa keyakinan sekolah atau kelas? Silakan Bu ini. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas. Iya teh. Kepercayaan seorang murid ke guru. Kepercayaan, keyakinannya. Kesepakatan. Oh boleh. Nah, benar. Berarti kesepakatan kelas ya atau kesepakatan sekolah. Contohnya Berarti kayak musyawarah pikir terus jadwal pelajaran bisa. jadwal pelajaran terus nanti banyak ya keyakinan kelas Bang? Banyak. Semangat teh. Jadi ketua kelas. KM. Nah, Hak dan kewajiban siswa ya. Ya, di atasnya seperti itulah keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia berarti ini seperti makan, minum. Itu kebutuhan pokok ya. Nah, nanti di sini kita jelaskan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau tidak salah, seperti kesenangan, kebahagiaan, sejalan bukan kebutuhan. Terus kebahagiaan musibah. Ini hayangnya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan itu kebahagiaan. Dan ada yang disebut dengan bertahan hidup, survival lah, hanya 5 kayaknya. Kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, di sini barangkali ada yang sudah tahu posisi kontrol, PR itu kontrol guru. Dan bisa demo kan itu. Barangkali ada yang bisa menambahkan posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu nanti kita akan bahas, ada 5 ya, kalau tidak salah ada 5. Sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai dan terakhir pokoknya yang kelima itu sebagai manajer lah. Nantilah dijelaskan ya. Itu posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? So, mangga anu hafal panginten segitiga restitusi. Tidak tahu. Bukan prostitusi ya. Segitiga restitusi nanti ke depan lah kayaknya. Ini gambarannya lah. Segitiga restitusi ini metode untuk menyelesaikan suatu masalah lah gitu. Ini lebih kepada guru BK sebenarnya segitiga restitusi. Nah, kita lanjut. Biar cepat. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin. Mengapa Bu dibaca? Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah dijelaskannya. Ini di sini ada kata bertanggung jawab. Contohnya, seperti ini gambar anak sedang membaca. Terus ini bedanya untuk TDBA ya. Kalau di Purwakarta TDBA tatanya dibalik kan. Terus menumbuhkan kesadaran diri. Nah, mau nanti baca sebutnya literasi. Jadi literasi itu merupakan kebutuhan ya, kesadaran diri. Jadi anak menumbuhkan kesadaran diri. Nah, sehingga membutuhkan untuk baca atau literasi. Nah, itu semua masuk ke nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Masih disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Nah, tadi ya. Motivasi, nah tadi teh. Motivasi
Motivasi itu ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Contoh motivasi eksternal naon Bu? Motivasi eksternal naon contohnya? Misalkan di luar naon? Di luar dirinya ya. Ya, motivasi oleh orang lain. Contoh misalkan di kelas semua kemudian so. Supaya semangat belajar itu motivasi eksternal. Ayeuna motivasi internal berarti motivasi anu aya di dalam dirinya. Jadi motivasi eksternal misalkan anak mau lari lari balap sprint menang juara menang permen misalkan gitu data motivasi eksternal. Kalau internal berarti betul kesadaran diri tidak ada paksaan. Untuk butuh pujian deh ya. Ada pujian yang itu kan baik namanya kesadaran kurang. Kita motivasi internal. Nah kira-kira yang bagus mana? Apa motivasi eksternal atau internal, Bapak Ibu? Bagus, dua-duanya juga bagus. Ada kelebihannya ya. Kalau eksternal berarti membutuhkan orang lain, melibatkan orang lain. Kalau internal diri sendiri. Nah sebenarnya yang lebih efektif itu adalah motivasi internal. Bagus. Lanjut. Nah langkah apa saja yang kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif? Nah kira-kira apa saja langkahnya untuk menciptakan disiplin positif? Nah di sini silakan. Disiplin positif. Udah ya. Nah, yang pertama menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Contohnya apa? Disiplin positif itu menanyakan pendapat murid, berarti pendapat muridnya berarti kesepakatan bersama. Kesepakatan bersamanya, kesepakatan kelas ya. Umaya hayang murid, nah itu apa nggak bisa diajarkan itu di sedong, ya gitu misalnya. Kesepakatan lagi itu pun kayak. Yang kedua menanyakan ide-ide murid. Masuknya? Oh bagus untuk mencapai kelas impiannya. Yang ketiga mengambil kesepakatan dari ide murid. Jadi kadang-kadang murid punya ide, bu hayang anu, asal mulanya murid saya. Mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Nah dari ide-ide tersebut diubah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Nah setelah dibuat kesepakatan kelas, kemudian dituliskan gambaran perilaku yang disepakati. Nah disepakati terakhir membuat poster kesepakatan kelas. Yang model-model itulah gambar lah itunya. Nah nanti kita akan bahas tentang kesepakatan kelas, praktek lah malam ini sekedar. Lanjut. Nah disiplin positif itu sesuai dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat yang kelima apa kayaknya lagu nanti? Sok sama apa? Sok 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis. Profil pelajar Pancasila
Nah itu kita kemana? Profil Perayaan Pancasila. Apa gitu? Lanjut ya, itulah maknanya itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah lanjut, teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Restitusi. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi itu yang motivasi karena berarti motivasi itu dorongan ya, yang timbul pada diri, berarti masuknya pada motivasi internal. Lanjut. Nah di sini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti iya mah maksudnya internal salah deh. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mulai budak sieun misalkan sieun dihukum. Oh eksternal ya? Eksternal internal. Atau kia tuh orang pakai helm, kira-kira pakai helm, naon tujuan pakai helm? Lamun cek kuy masih bayar deh. Lamun supaya dari tilang, materi kesadaran. Kayak polisi bisa ditilang polisi. Lamun kesadaran diri mah tidak tukar diri pakai helm. Nanti cara pakai helm, kesadaran. Terus nanti kita butuh mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Eksternalnya berarti hanya mengenang imbalan atau penghargaan dari orang lain, bukan budak teh. Ya yang dihargai berkuburunan gitu kan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kalau ini internal ya temannya, jadi menghargai diri sendiri. Nah lanjut, konsekuensi penegakan disiplin positif. Ada hukuman tadi itu dan penghargaan. Mas berarti ini udah ya tadi. Berarti satu lagi konsekuensi penegakan disiplin positif. Hukuman vs penghargaan. Nah, termasuk dari sore. Jadi ulang-ulang penghargaan. Biasa hukuman. Baik itu sadar diri sendiri. Begitunya. Jadi maksudnya mah itu perbedaan antara konsekuensi jeung peraturan. Model tadi di helm, kunaon urang pakai di helm? Keselamatan. Sampai datang masuk karena peraturan. Lamun peraturan berarti hubunganna jeung disiplin. Jeung hukum. Hukuman. Kalau nggak pakai helm dihukuman. Hukum ditilang. Ditilang polisi. Terus aya lamun konsekuensi berarti jeung peraturan. Bedanya? Beda konsekuensinya peraturan kan yang diatur, kedua konsekuensinya jadi efeknya. Jadi kalau peraturan biasanya hubungannya aja hukuman atau sanksi. Kalau konsekuensi biasanya akibat dari tidak mengikuti aturan. Konsekuensinya naon misalkan budak ngerjakeun tugas itu merenya eta hukuman kayaknya. Asa hukuman eta mah. Iya. Ya konsekuensi seperti lamun pakai helm tadi. Lamun teu pakai helm, konsekuensinya lamun teh bakal cedera. Bisa gitu kan? Bisa karena konsekuensinya. Bisa. Berarti keselamatan kepala kita. Bisa. Dari Berarti konsekuensinya masuknya pada kesadaran diri dan pakai helm mereka polisi dia lamun aya kesadaran diri mah pasti pakai sabab tujuan aja. Nah, Tujuan. keselamatan.
keselamatan. Tadi Berarti lempar. keselamatan itu berarti asupna karena nilai kebajikan tadinya, disiplin positif. Nah, berarti kalau ieu mah merenang hukuman dan penghargaan berarti itu disebut salah ya, yang salah kurang tepat merenang. Jadi menurang namun peraturan berarti pakai hukuman, namun pakai motivasi eksternal berarti hayang penghargaan. Jadi kurang tepat seperti itu kira-kira. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Kira-kira apa, Bu? Namanya bebas. So. Lanjut. Lanjutlah. Nah, tadi teh disebut dengan keyakinan Kelas. Nah, misalnya keyakinan kelas nih. Keyakinan kelasnya nah tadi Bu Neng. Kesepakatan kelas. Iya terus biasanya terus praktekkan guru kelas. Nah, terus biasa kesepakatan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenonji. Karena sudah sepakat dengan anak-anaknya. Sepakat jangan Peraturan kan dibuatnya oleh sekolah tanpa paksaan ya. Dipaksa harus mengikuti peraturan letanya. ya berarti Kalau keyakinan kelas nonton teh kesadaran anak kalau mau peraturan dibuat secara paksa, dibuat terpaksa diatur oleh sekolah misalnya harus paksaan ya. tata tertib lah seperti tata tertib sekolah. Kalau peraturan mah kayak hukuman ya. Nah, Tapi namun keyakinan kelas mah tidak ada ada hukuman. tidak ada hukuman. Berarti kalau keyakinan kelas tadi disebutkan berarti kesepakatan kelas berarti kesepakat antara murid dan guru. Kalau peraturan kelas Dibuat oleh sekolah. bisa dibuat oleh sekolah atau bisa Bisa oleh oleh guru. guru, iya. Berarti memang saran ya. Ya. Murid menteri uang lah. Tidak. Mana guru nah itulah gancang ngomong gitu berarti itu peraturan kelas. Berarti yang kita akan pelajari adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oh, kita kesepakatan kelas Keyakinan kelas adalah yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi gitunya contohnya kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dan tersurat. Tersirat secara lisan, tersurat sebenarnya tertulisan Lisan. lisan dan tulisan. Tulisan. Lisan dan tulisan. Tersurat. Dari latar belakang suku negara bahasa beberapa contoh berarti dia mah kearifan lokalnya misalkan di urang naon dan biasa kebiasaan anak di urang anu tertulis seperti agama di agama lah secara agama saya kan anu tertulis misalkan budak teh kudu maca salam Mengucapkan oh salam. ketika bertemu dengan Guru. bukan sama tidak tertulisnya Ya. nah, terus nanti misalkan ya sesalaman terus nanti Menegur. menegur terus kemudian suku teh adat kebiasaan suku adat di daerah kurang daerah Sunda Berbahasa Sunda. bahasa Sunda Suku. atau pakaian ya pakaian adat Sunda dan sebagainya itu adalah peraturan yang tidak tertulis berarti itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas kesepakatan kelas misalkan pakai kabaya mana ya Ya. pokoknya berarti itu mah udah tertulis anu tertulis anu tidak ada di perbu misalkan Anu keulinan pada tahun saya perlu. kaulinan ayahnya kaulinan budak Bahasa Sunda. Sunda. Tidak bisa disebut. bahasa Sunda Ngomong bahasa Sunda. Oh, maksud silang sama ada makanan. bawa makanan ayah dina perbu nah pokoknya seperti itu ya anu teu aya dina perbu atau dina aturan umum kita bisa diasupkeun karena keyakinan kelas lanjut
Nah, sekarang kita mencoba untuk mempraktekkan. Supaya kata sosok tidak salah betul. Misalkan sok, yang pertama kita akan membuat keyakinan kelas. Yang pertama lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Contoh, misalkan tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Misalkan kakak yang barudak naon misalkan gitu. Hayang barudak misalkan. Ditulislah ide di barudak. Pemilihan kelas bisa tuh. Nggak boleh. Pemilihan Bahasa budak kayak bahasa budak, bahasa anak. Misalkan ulah moyokan kot gitu. Oh, bullying teh. Ditulislah yang pertama itu tahapan pertama orang minta ide di budak lah gitu maksudnya. Ditulislah. Terus bullying. Tenang bahasa budak we budak mah gitu ulah moyokan kot. Kan pas sebut-sebut ngaran Allah. Ya. Terus nanti misalkan Udah nyulit. ulah nyiwit nanti Ulah nyaris kasar. ulah nyeres. Ini bahasa budak kan misalkan budak apa ya Kasar. ngomong jorok, ngomong kasar. Bahasa budakan. Tulis nanti banyak ya. Nah setelah itu ditentukan lagi nilai kebajikannya sempurnakan. Beberapa daftar nilai kebajikan yang utama bahas kembali dalam kelompok utama. Nah disempurnakan disaring mencari imam. Jadi bahasa orang, bahasa guru. Jadi bahasa guru non tadi teh ulang moyoka kolot maunya naon bahasa Tidak ada kata dilarang. Kapan tapi keyakinan kelas mereka lupa. Tidak berlaku dilarang. Tidak boleh temenan. Jadi langsung nilai kebajikan. Jadi dilarang jangan Jangan dipakai bukan nama. Itu dipakai tidak ada kata dilarang, tidak ada tidak. berbicara yang baik. Bisa. Harus menghormati orang tua teman. Berarti saling Menghormati menghormati dan menghargai. Terus poin 2-nya nanti teh biasakan berbicara yang baik. berbicara yang baik dan benar. Sopan. nah, terus nanti misalkan tadi peraturan di kelas budak besok aja kita ngabalak. Nah, bahasa itu nama misalkan Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan terus nanti membuka gondrong rambut gondrong Berambut rapi. berpenampilan Rapi. rapi. Terus nanti sok contohnya nanti tadi udah ditulis tidur di kelas kayak tadi udah kayaknya berarti nah peraturan tadi Tidak boleh. kesepakatannya Menjaga pola tidur. menjaga Pola tidur di Menjaga malam pola hari. tidur. Jangan Pak Iwan. Kira-kira batas naon lah. Biasakan tidur malam jam 9. Iya, Pak Nima, peraturan yang disimpan di kelas. Daripada sare. Lumayan. Berarti harus ya. Nah, seperti itulah ya pesan-pesan. Berarti menghilangkan kata tidak, jangan, dilarang, nanti tidak boleh dan sebagainya. Kemudian setelah dibuat setelah disepakati terus buatlah poster atau muat di sosial media. Boleh di sosial media atau di kelas ini ditempel aja tadi dia. Ayah bonengnya? Oh ayah, oh itu kan ayah tuh ayah boneng. Kesepakatan kelas. Nah itulah disebut dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu ya untuk guru kelas. Saya kan guru mata pelajaran jadi tidak usah buat kesepakatan. Nah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah,
tadi teh naon cenah kebutuhan dasar manusia teh? Ibu kesenangan, kenikmatan, Kasih sayang. kayak naon bebas. Bertahan. Survival. Terus kita tadi sebenarnya bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, termasuk kenikmatan, jadi masuk ke kasih sayang. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Iya orang contohkan ke budak lah ya, murid. Jadi kadang-kadang di murid kebutuhan dasar, misalkan budak teh bangun. Kadang-kadang bangun teh, ya orang teh apa ya, bukan penting. Muridan. Contohnya beginilah. Budak kasih sayang buat tim muridan di mana tadi eta gitu. Disebutkan namanya budak gitu. Broken home. Oh, benar. Broken home. Anak broken home ya. Isi ayam budak itu ulang. Kemudian penguasa, kalau penguasaan mah ayam berkuasa lah namanya. Nah, kesenangan. Kadang-kadang budak teh bangun teh eta mah karesepna meureunna gitu ya. Terus kebebasan, jadi si anak punya kebebasan, bebas berekspresi. Terus bertahan hidup. Beuting budak teh meureunna mah kitu ge jam bertahan hidup urang teh apa ya, kadang-kadang kan di telat sekolah kan telat mangkat teh beuting bebatu ulang gitu kan teu mendadak. Jadi ulah diponis semua kekurangan mah gitu meureunna. Penting kan mantuan lakolotna gitu nya, membantu. Jadi nya ieu mah meureunna jangan pegangan urang supaya tidak memponis bahwa anak itu bangun teh bangun lah, padahal meureun aya beberapa kebutuhan dasar manusia di antaranya kita bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan. Seperti itulah Bang ya. Terus kedik lanjut ke restitusi. Namun restitusi teh tadi teh jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Langsung lah contohnya kita disebut dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi ini biasanya dipakai guru BK nya. Kalau kita di SD tidak ada guru BK nya. Guru BK mah ya di SMP, SMA. Tapi tidak tahu mereka guru kelas mereka biasa. Oh, perangkap. 5 posisi kontrol. Yang tadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, kayak naon? Guru sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer. Aduh, 5 ekstrim pisan ya. Masalah. Kayaknya ya. Siap, anu K1 berarti guru. Nah, untuk memahami kelima posisi tersebut, kita simak dulu videonya sebagai berikut. Nah, bila jawaban. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itulah Bapak Ibu yang dimaksud contoh dengan penerapan segitiga restitusi pada posisi 5 kontrol sebagai seorang guru. Alhamdulillah pelaksanaan diskusi ini atau diseminasi ini setelah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf karena kita sama-sama belajar ya. Kita sharing, sama-sama sharing dan berbagi. Dicukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Caranya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mencicipi